malam. Perkenalkan, nama saya Lalu Sumarangananda. Saya dari kelas 1C semester 1. NIM saya 2103020106. Saya dari prodi administrasi bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Cendana, Kupang. Dan sekarang saya akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat. Tema 1, berpikir sosiologis. Definisi kerja. Cara berbicara dan berpikir tentang subjek yang disatukan oleh asumsi umum dan berfungsi untuk membentuk pemahaman dan tindakan orang terhadap subjek itu. Asal-usul konsep wacana berasal dari linguistik, studi tentang bahasa dan penggunaannya. Dalam konteks ini, wacana mengacu pada pidato atau komunikasi tertulis seperti yang terlibat dalam percakapan atau tatap muka, debat publik, chatroom online, dan sebagainya. Dalam linguistik, wacana dianalisis untuk memahami bagaimana komunikasi beroperasi dan terorganisir. Namun, pada tahun 90-an, para filsuf atau pemikir Inggris Jalan Austin 1992 berpendapat bahwa komunikasi tertulis dan lisan tidak hanya netral, pernyataan pasif, tapi tindakan bicara yang secara aktif membentuk dunia seperti yang dikenal. Michael Foucault menghubungkan studi bahasa dengan minat sosiologis. Arus utama dalam kekuasaan dan pengaruhnya dalam masyarakat. Dari titik awal ini, konsep wacana praktik kewacanaan menjadi jauh lebih menarik bagi para sosiolog. Arti dan tasawuf. Studi bahasa dan komunikasi difokuskan terutama pada aspek teknis seperti peran tata bahasa dan aturan tata bahasa untuk membangun makna. Namun, dari akhir 90-an, wacana mulai dipahami sebagai jenis tindakan, dan dengan demikian integrasi dunia. Apakah kita membahas kelompok politik sebagai teroris atau pejuang kebebasan? Apakah laporan berita berfokus pada penyebab pemogokan industri atau pengakuan yang ditimbulkan mempengaruhi secara kita bertindak? Gagasan tentang tidak tutur mengubah cara pandang bahasa dan percakapan sehari-hari. Apa yang sebelumnya tampak marginal segera menjadi pusat pemahaman kita tentang struktur sosial dan hubungan, kekuasaan, serta studi budaya dan media. Sosiolog mampu mempelajari cara bahasa digunakan untuk membimbing argumen politik. Niscaya teori wacana yang paling berpengaruh adalah Michael Foucault yang mempelajari sejarah penyakit mental. Dalam istilahnya, kegilaan, kejahatan sistem pemasyarakatan dan institusi medis. Foucault 1999-2002 berpendapat bahwa berbagai wacana menciptakan kerangka kerja yang menyusun kehidupan sosial melalui mana kekuasaan dijalankan dengan cara ini. Kerangka kerja diskursif beroperasi seperti paradigma menetapkan batasan pada apa yang dapat dikatakan dengan bijaksana tentang subjek tertentu, sebagaimana hal itu dapat dikatakan pembicaraan tentang kejahatan misalnya disusun menurut wacana hukum dan ketertiban yang dominan yang membuat kesesuaian dengan hukum dan penerima hukum. Mengawasi bagian akal sehat dari kehidupan normal menyarankan bahwa pemolisian massal harus ditentang. Orang miskin hampir tidak dapat dipahami karena wacana kejahatan mendahului masuknya orang ke dalam masyarakat. Perilaku dan sikap mereka sebagian dibentuk olehnya karena
Mereka menyerap norma-norma dan nilai-nilai masyarakat selama sosialisasi diri dan identitas pribadi. Ini adalah pengingat yang berguna bahwa orang tidak bisa memiliki kebebasan total untuk berpikir, berkata dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Karena ada batasan untuk hak pilihan manusia. Konsep wacana folk bahkan lebih jauh lagi membuat wacana dan praktik diskusi menjadi pusat studi kekuasaan. Dia berargumen bahwa pengetahuan dan kekuasaan berhubungan erat daripada ditentang disiplin akademik seperti kriminologi dan psikiatri yang masing-masing mencari pengetahuan subjektif tentang perilaku kriminal dan penyakit mental, juga menghasilkan hubungan kekuasaan yang membentuk cara kejahatan dan penyakit mental dipahami dan ditindaklanjuti. Wacana psikiatri menciptakan batasannya sendiri antara kewarasan dan kegilaan, melegitimasi institusi medis khusus isolasi, perawatan dan penyembuhan penyakit mental. Demikian pula, pergeseran wacana kejahatan tidak hanya menggambarkan dan menjelaskan perilaku kriminal, tetapi membantu mewujudkan cara bantu menginvestigasikan dan mengenai penjahat. Dalam sosiologi, tetapi ide sentrifugal bahwa wacana tidak berwujud dan tidak berhubungan dengan basis sosial, seperti kelas sosial, bertentangan dengan penelitian lain tentang kekuasaan. Banyak studi tentang kekuasaan melihat sebagai sesuatu yang dapat diperoleh dan digunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Seperti dalam kekuasaan praktiki yang dipegang dan dijalankan laki-laki atas perempuan atau yang dimiliki kelas penguasa. Atas kelas bawahan, gagasan bahwa kekuasaan secara anonim menikmati roda hubungan sosial tampak mengabaikan konsekuensi yang sangat nyata dari ketidaksetaraan kekuasaan yang besar. Kritik lebih lanjut adalah bahwa fokus utama pada bahasa, ucapan, dan teks cenderung memberikan terlalu banyak kepentingan bagi sebagian kritikus. Ini telah menghasilkan sosiologi dekoratif yang mengalamarkan hubungan sosial dan lingkup budaya, menghindari masalah yang sulit benar-benar sosiologis tentang pergeseran keseimbangan kekuasaan. Bukan sekadar wacana, tapi relasi sosial yang nyata dan budaya material lebih signifikan dalam membentuk kehidupan sosial. Ide sentral kerangka diskursif adalah sebagian penting dari kehidupan sosial yang tetap produktif, yang menginformasikan studi tentang banyak mata pelajaran yang membangun. Misalnya, LES 2006 mengevaluasi lembaga yang didanai pemerintah Inggris yang bekerja dengan orang tua tunggal remaja menggunakan analisis wacana untuk memahami kisah naratif yang diberikan oleh remaja, orang tua, dan pengasuh mereka. Berbeda dengan wacana dominan di masyarakat yang menampilkan ibu. Ibu sebagai orang tua muda dengan hak yang atas dukungan sosial. Wacana alternatif ini telah berhasil mengumpulkan sumber daya mengubah persepsi. Apa yang ditunjukkan oleh studi ini adalah bahwa wacana yang dominan saat ini jarang dilawan dan berpotensi ditumbangkan. Meskipun dalam kasus ini di tingkat lokal, di area yang sangat spesifik dari sistem kesejahteraan, kontensi diskusi semacam ini mungkin merupakan norma daripada pengecualian lain. Pada tingkat lebih luas, studi wacana politik global menyusul serangan terhadap sasaran Amerika pada September 2001, wacana baru tentang perang melawan teror global diluncurkan oleh pemerintah Amerika. Dalam framing diskursif ini yang juga melawan demokrasi, wacana kemudian membentuk debat politik antara berbagai aktor sosial berarti yang berusaha menjelaskan atau mencoba membenarkannya. Dengan demikian